pelukan erat dari seorang wanita Turki, perayaan ulang tahun yang datang terlalu dini, dan sebuah kabar mengejutkan. Megawati harus pulang cepat ke Indonesia. Tapi sebelum semua itu terjadi, ribuan orang di Manisa berdiri, bersorak, bertepuk tangan. Manisa BBSK juara turnamen Ferdi Zirek 2025. Malam penuh euforia. Mega dengan keringat masih menetes di wajahnya jadi pusat perhatian. Namun, mari mundur sejenak. Beberapa jam setelah kemenangan, Mega dikelilingi rekan setim di sebuah taman yang diterangi lampu gantung. Mereka merayakan ulang tahun Mega meski tanggal lahirnya sebenarnya masih jauh, 20 September. Perayaan sederhana, penuh tawa, tanpa pesta mewah. Too soon to celebrate my birthday, but thank you so much my team, tulis Mega di Instagram. Sebelum itu, ada momen lain yang membekas. Nurcan Zirek, istri mendiang presiden klub, turun ke lapangan. Ia menyalami para pemain satu persatu, lalu berhantu di depan Mega. Tak hanya jabat tangan, tapi pelukan hangat. Pelukan yang menyampaikan pesan tanpa kata. Kamu bukan sekadar pemain asing. Kamu bagian dari keluarga kami. Kembali ke arena. Final melawan Yatirim Karsiaka berjalan sengit. Set pertama ditutup 25-22. Set kedua lebih tegang, tapi Megatron dengan spike kerasnya memastikan skor 25-21. Set ketiga, dominasi mutlak, 25-16. Gelar pertama di Turki langsung dalam genggaman. Namun euforia itu segera retak. Suami Mega, Diono Vandra, melalui TikTok Live menjawab fans dengan santai. Mega mainnya nanti pas persahabatan aja, abis itu pulang. Awalnya dianggap bercanda. Nyatanya, Bank Jatim, klub lama Mega, membenarkan kepulangan itu. Mega memang sudah dijadwalkan kembali. Kini babak baru terbuka. Mega harus memperkuat Bank Jatim di Livoli Divisi Utama, lalu bersiap membela timnas Indonesia di SEA Games Thailand Desember nanti. Konsekuensinya, hampir pasti melewatkan laga awal Manisa di Kardinlar 1 Ligi. Fans pun terbelah. Ada yang bangga Mega mengutamakan merah putih, ada yang cemas performanya menurun karena terlalu sering bolak-balik. Tapi satu hal tak terbantahkan. Dimanapun Megawati berada, dia selalu jadi pusat perhatian. Malam di Manisa itu menorehkan begitu banyak simbol. Pelukan Nurcan Zirek, perayaan ulang tahun dini, trofi juara di udara. Semua berlapis-lapis makna. Karena Megatron kini bukan hanya milik Indonesia. Ia telah mendapat tempat istimewa di hati Manisa. Dan kisahnya baru saja dimulai. Inilah dia, Megawati Hangestri Pertiwi. Sosok yang tak hanya mengebrak lapangan dengan smash-smash kerasnya, tapi juga menyita perhatian dunia dengan sikap luhur dan rendah hati yang jarang dimiliki seorang bintang besar. Bayangkan saja, Megatron, pemain baru dari Manisa, dipeluk begitu erat, bahkan sampai membuat istri Presiden Turki pun ikut memberikan pujian. Ya, bukan sembarangan orang, tapi seorang Presiden Turki sampai menyoroti sosok Megawati. Dan kini, sorotan itu semakin jelas ketika Mega sukses mengangkat trofi pertamanya bersama Manisa. Trofi perdana yang menjadi bukti bahwa perjalanan internasionalnya di Liga Voli Turki tidak main-main. Sejak menjejakkan kaki di Manisa BBSK, Mega sudah membawa warna baru, bukan hanya untuk klub, tapi juga untuk dunia voli yang kini makin ramai membicarakan namanya. Namun, di balik semua itu, ada pertaruhan besar, harga diri seorang Mega yang rela meninggalkan zona nyaman demi menjajal karir internasional di tanah Turki. Dan hasilnya, pelan tapi pasti, Megawati kini tampil buas. Di laga uji coba Ferdi Zirek 2025, Mega benar-benar sensasional. Bersama Manisa, ia sukses melibas Yatirim Karsiaka dengan skor telak 3-0. Set pertama, Manisa harus kerja keras, tapi pada detik-detik terakhir, Megawati CS tampil solid. Set kedua, mereka semakin perkasa dengan skor 25-21. Dan di set ketiga, boom, Manisa menutup laga dengan kemenangan telak 25-16. Sebuah kemenangan manis yang diumumkan langsung lewat Instagram resmi klub.
Dan peran Megawati luar biasa penting. Baru sebulan beradaptasi, chemistry belum sepenuhnya terbangun, tapi ia sudah bisa jadi pembeda. Kali ini, Mega tidak hanya main sebentar, tapi full set. Ia menyumbang lebih dari 7 poin, angka yang sangat berarti untuk pemain anyar yang baru turun di laga uji coba. Namun, sorotan terbesar justru bukan soal poinnya, melainkan sikapnya. Ketika momen pembagian piala tiba, semua pemain Manisa berbondong-bondong mengangkat trofi, berebut momen, menikmati sorak-sorai kemenangan. Tapi di mana Megawati? Dia ada di sana, berdiri paling belakang, hanya tersenyum tipis, tidak ada teriakan, tidak ada euforia berlebihan, tidak ada trofi yang ia angkat. Seolah-olah ia sengaja menghilang dari sorotan kamera. Dan pertanyaan pun muncul, apakah Mega minder? Jawabannya tidak. Inilah bukti sikap rendah hati Megawati. Padahal tanpa dirinya, jangankan dikenang, mungkin Manisa tidak akan pernah dikenal sampai sejauh ini. Google pun mencatat, hampir seluruh popularitas Manisa saat ini datang dari Megatron. Tapi alih-alih jumawa, ia justru memilih menyingkir, memberi ruang bagi rekan-rekan temannya. Bayangkan saja, Mega bisa saja maju ke depan, teriak sepuasnya, angkat piala setinggi-tingginya, dan jadi headline utama. Tapi Mega memilih tidak. Ia tahu batasannya sebagai pemain baru. Ia paham panggung itu seharusnya milik rekan-rekan setimnya. Dan justru disitulah aura kebesaran Megawati semakin terlihat. Bukan hanya karena sembes kerasnya, bukan hanya karena angka-angka statistik, tapi karena sikapnya yang rendah hati, sopan, dan luar biasa anggun di atas lapangan. Mega bisa saja jadi headline utama, tapi ia memilih jadi bintang yang meredup demi memberi cahaya pada orang lain. Dan itulah yang membuatnya semakin dicintai, bukan hanya oleh fans di Indonesia, tapi juga penggemar voli Turki.